Heran saya, rezim ini dari dulu memang begini Pak. Dari blunder satu ke blunder yang lain. Hutang satu belum lunas, nambah hutang yang lain. Hanya itu isinya. Makanya berhenti. Kan saya masih heran ini. Kadang di media masih ada yang ngomong, Pak Jokowi, pecat menteri itu, pecat menteri itu. Gimana bisa wong Pak Jokowi satu paket sama dia? Bukankah tugas seorang pemimpin itu adalah mengayomi rakyat, membawa rakyat untuk naik sama-sama gitu kan? Minimal sama-sama lah gitu. Kalau idealnya kan pemimpinnya jatuh miskin karena hartanya diberikan ke rakyat, kemudian rakyatnya dibantu untuk naik, kan idealnya begitu. Tapi paling tidak yuk sama-sama naiknya gitu. Nah ini kan yang terjadi, rakyat semakin turun ke bawah, para pejabat semakin naik ke atas. Nah ini drama yang sangat tidak layak untuk ditonton. Jadi, kalau saya dengar misalnya keterangan Presiden dalam 2 hari ini, ya dia berduka, tetapi dia nggak tahu bahwa duka itu disebabkan oleh kebijakan beliau yang buruk. Kan itu soalnya kan. Jadi seolah-olah Presiden jadi seperti ya seperti saya mengatakan, oke, saya ikut berduka tuh. Presiden berduka. Loh, Presiden tidak boleh berduka harusnya kalau dia bisa cegah ini kan. Jadi Presiden dia jadi evaluator juga, atau jadi komentator bahkan. Bagaimana Pak Presiden saya berduka? Loh, dia bukan komentator, dia adalah perencana dari kekacauan ini nih. Itu bedanya tuh, orang yang kehilangan sense of reality, itu bagian di otaknya itu yang namanya hipokampus itu tidak bisa mencerna memori dari apa yang terjadi. Nanti ada yang berkomentar gini, kok apa-apa nyalahkan presidennya, kok apa-apa nyalahkan Jokowi. Ayam mati nyalahkan Jokowi, katakan di bahasanya. Enggak, kalau ayam mati saya nggak nyalahkan Jokowi Pak. Mana ada ayam mati nyalahkan Jokowi? Nggak pernah saya. Ya kan? Tapi kalau ada menteri yang membuat kebijakan yang merusak akhlak, membuat perpecahan, itu pasti salah sistematisnya itu, rezimnya itu. Jadi berhenti, jangan nyuruh Pak Jokowi pecat Menteri Nadiem, pencat Menak, jangan. Pak Jokowi mundur, itu yang benar. Kalau Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi selesai, hilang itu menteri-menteri biadab itu. JK telepon Sri Mulyani, jangan takut-takuti orang, tahun depan kiamat. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku telah menelpon Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta agar tak menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman krisis ekonomi. JK mengatakan krisis itu ada yang membuat masalah, tapi ada juga yang memberikan manfaat. Menurutnya, Indonesia tidak mengalami krisis energi dan pangan karena menghasilkan komoditas itu secara mandiri. Ia mengatakan resesi dipicu oleh satu sebab kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu pasti akan menekan pertumbuhan ekonomi, alhasil resesi menjadi kian susah untuk dihindari. Dia juga menyebutkan tidak mudah menyusun APBN 2023 di tengah situasi perekonomian dunia yang bergejolak. Sri menuturkan banyak perubahan yang terjadi di tengah jalan akibat situasi yang tak menentu dan datang tiba-tiba. APBN 2023 yang awalnya disusun hanya mempertimbangkan COVID-19, kemudian dihadapkan dengan perang Rusia-Ukraina. Dia menjelaskan ketegangan antar dua negara tersebut menyebabkan berbagai krisis seperti pangan, energi, dan keuangan yang menyebabkan harga minyak pangan naik tajam. Bahkan beberapa negara mengalami krisis utang akibat kondisi ini. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bank sentral terus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global, sehingga Bank Dunia memprediksi sejumlah ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada 2023 mendatang. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah, sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva saat bertemu dengan Menteri Keuangan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku telah menelpon Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta agar tak menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman krisis ekonomi. JK mengatakan krisis itu ada yang membuat masalah, tapi ada juga yang memberikan manfaat. Menurutnya, Indonesia tidak mengalami krisis energi dan pangan karena menghasilkan komoditas itu secara mandiri.
Ia mengatakan resesi dipicu oleh satu sebab kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu pasti akan menekan pertumbuhan ekonomi, alhasil resesi menjadi kian susah untuk dihindari. Dia juga menyebutkan tidak mudah menyusun APBN 2023 di tengah situasi perekonomian dunia yang bergejolak. Sri menuturkan banyak perubahan yang terjadi di tengah jalan akibat situasi yang tak menentu dan datang tiba-tiba. APBN 2023 yang awalnya disusun hanya mempertimbangkan COVID-19, kemudian dihadapkan dengan perang Rusia-Ukraina. Dia menjelaskan ketegangan antar dua negara tersebut menyebabkan berbagai krisis seperti pangan, energi, dan keuangan yang menyebabkan harga minyak pangan naik tajam. Bahkan beberapa negara mengalami krisis utang akibat kondisi ini. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bank sentral terus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global, sehingga Bank Dunia memprediksi sejumlah ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada 2023 mendatang. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah, sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, saat bertemu dengan Menteri Keuangan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala telah menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta untuk tak takut menakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. JK mengaku teguran tersebut telah disampaikan melalui sambungan telepon. Ia menilai memberikan pernyataan akan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan diberikan solusi, justru membuat masyarakat makin was-was. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan banyak negara lain karena tidak mengalami krisis energi dan pangan, sebab negara ini bisa menghasilkan komoditas itu secara mandiri. Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi tahun depan, dipicu oleh kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada tahun 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral harus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Karenanya Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva saat bertemu dengan Menteri. JK telepon Sri Mulyani, jangan takut-takuti orang, tahun depan kiamat. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku telah menelpon Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta agar tak menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman krisis ekonomi. JK mengatakan krisis itu ada yang membuat masalah, tapi ada juga yang memberikan manfaat. Menurutnya, Indonesia tidak mengalami krisis energi dan pangan karena menghasilkan komoditas itu secara mandiri. Ia mengatakan resesi dipicu oleh satu sebab kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu pasti akan menekan pertumbuhan ekonomi, alhasil resesi menjadi kian susah untuk dihindari. Ia juga menyebutkan tidak mudah menyusun APBN 2023 di tengah situasi perekonomian dunia yang bergejolak. Sri menuturkan banyak perubahan yang terjadi di tengah jalan akibat situasi yang tak menentu dan datang tiba-tiba. APBN 2023 yang awalnya disusun hanya mempertimbangkan COVID-19, kemudian dihadapkan dengan perang Rusia-Ukraina. Dia menjelaskan ketegangan antar dua negara tersebut menyebabkan berbagai krisis seperti pangan, energi, dan keuangan yang menyebabkan harga minyak pangan naik tajam. Bahkan beberapa negara mengalami krisis utang akibat kondisi ini. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bank sentral terus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global, sehingga Bank Dunia memprediksi sejumlah ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada 2023 mendatang.
Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah, sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF